Aduh, halo, Halo halo dokter. semuanya. Halo, Des. Gimana, Des? Halo dok, apa kabar dok? Baik. Kamu kok kayak dia gitu, istana boneka gitu. Lucu kan dok? Oke. Oh, dokter kan di sana Iya, beneran dok. lucu. Sehat-sehat dok. Ya, sehat. Oke. Saya di sini Ya, diminta Desi alhamdulillah buat sehat. buat nemenin dia nge-host. Oh iya, nggak apa-apa. Memang Des itu memang perlu ditemenin gitu. Kalau nggak ditemenin, memang dia suka ngaco. Aku mau ditemenin, gak ditemenin ngaco dok. Iya, nggak apa-apa. Ngaco itu kan ya sebagian dari iman ngaco itu. Oke, sekarang kita mau langsung atau Dokter Yu mau mimpin doa dulu nih? Hah? Oh, jangan main doa. Kalau aku main doain nanti gempa. Oke, oke. Oke, Oke, kalau Desi, gitu langsung kamu mau kita buka mulai. atau gimana? Ya udah, aku yang buka ya. Oke, Oke. ayo. Oke, Oke, oke. selamat malam buat teman-teman semuanya yang udah datang. Selamat datang di Zoom meeting kita yang pertama. Perkenalkan, nama aku Desi, bagi yang belum tahu. Dan ini temanku nanti bakal bantu nge-host, Gantan, @Charlotte Ya, Gantan, lagi halo. promosi. Desi featuring kura-kura. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang topik yang hangat di kalangan anak muda nih, tentang cinta. Kita bakal bahas tentang love, infidelity, and open relationship. Kita langsung aja ya ke Dokter Yu. Kita samain persepsi dulu nih dok. Kalau menurut dokter, Ya, definisi cinta itu apa dok? kalau kita bicara cinta yang seperti romantic love sekarang ini ya, ini konsep baru, sama sekali baru, ya, sama sekali baru, konsep baru. Belum 200 tahun ya kita cinta-cintaan romantic love ini belum 200 tahun, belum 200 tahun. Jadi kalau kita melihat ke belakang gitu bahwa hubungan hubungan apa namanya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan manusia ya Homo sapien itu romantic love kayak yang sekarang ini usianya baru aja. Ya memang kalau ada catatan-catatan seperti tulisannya William Shakespeare gitu ya di abad ke-16 17 itu Romeo Juliet. itu enggak umum waktu itu model kayak gitu itu. Jadi jangan dibayangkan misalkan apa namanya Raja Louis dengan Marie Antoinette cinta-cintaan enggak ini keputusan politik aja mereka itu ya. Untuk Jadi memperluas romantic kerjaan ya love dok. itu baru ya. Ini ada narasi-narasi baru kamu yang kita mengatakan ini apa model cinta-cintaan kayak gini ini. Ya, ya, ya semua hasil kerja otak benar gitu ya. Nah, hasil kerja otak. Hanya yang disebut cinta-cintaan model romantic love ini ya memang memberikan modulasi kepada kita supaya kita itu tujuannya kan reproduksi gitu. Tujuannya Ya. reproduksi sih ya itu. Yang namanya cinta-cintaan awalnya tujuannya reproduksi. Tujuannya reproduksi. Nah, sekarang itu tujuan kehidupan itu apa? Ya, kalau kita tujuan kehidupan itu ya melanjutkan kehidupan itu sendiri gitu ya. Tidak selalu harus nurunin gitu ya. Tidak selalu harus nurunin. Misalnya semut ya. Semut itu yang menurunkan gennya siapa? Ratunya itu. Ya. Semut-semut yang lain hanya mendukung kehidupan ratu aja itu. Jadi bahwa kehidupan itu menyebarkan gen ya, tapi tidak setiap individu harus menyebarkan gen gitu. Ya, ada individu-individu yang mendukung individu lain untuk menyebarkan gen. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai
survivabilitasnya, survivabilitas spesies itu. Ya memang ada spesies-spesies yang memang disiapkan untuk beranak pinak ya. Seperti kalau dalam masyarakat semut itu ratu semutnya gitu. Ratu lebahnya itu ya, ratu lebah, kalau lebah itu ratu lebahnya itu. Ya, ratu lebahnya. Oh, beranak pinak itu. Yang lain hanya untuk menyiapkan makanan untuk ratu lebahnya. Jadi kecerdasannya adalah kecerdasan suar intelijen, kecerdasan bergelombol. Nah, sepanjang kehidupan yang pernah ada 4,5 miliar tahun ini yang paling lama di bumi ini, kalau kita tanya tujuan hidup ini apa? Tujuan hidup adalah melanjutkan kehidupan itu sendiri. Gitu. Melanjutkan kehidupan itu sendiri. Nah, pada saat manusia ini sudah punya yang namanya kesadaran, terus kemudian dia mulai ya sekitar 60.000 sampai 60.000 tahun yang 100.000 sampai 60.000 tahun yang lalu mengembangkan bahasa. Mulai itu ngarang-ngarang tuh. Mulai ngarang-ngarang, melakukan sakralisasi dan sofistikasi hal-hal yang sederhana itu. Ya iya, ya. Itu adalah ya memang otak manusia memang seperti itu ya. Kompatibel gitu ya. Misalkan bahasa verbal ini kan bukan hanya milik manusia gitu ya. Binatang-binatang yang lain pun punya bahasa verbal. Gitu. Makaka itu monyet yang dipakai topeng monyet itu, monyet hijau itu, mereka mempunyai sekitar 150 sampai 200 kalimat. Yang jelas ya bukan kalimat aku cinta padamu, bukan ya. Enggak penting banget bagi monyet itu ya itu. Ya. Ya tapi mereka ada monyet itu yang kata-katanya itu kalimatnya awas ada harimau, awas ada elang gitu. Kok kita tahu itu? Ya namanya peneliti memang gitu. Direkam itu suara-suaranya monyet itu. Rekaman-rekaman tertentu dibunyikan lagi itu. Pada saat dibunyikan kalau yang artinya itu awas elang itu monyet-monyet itu lihat ke atas semua itu. Kita bisa belajar bahasa monyet nggak, Dok? Kalau awas ada macan, ya gampang. Buktinya ya kalau kamu bisa bahasa monyet, kamu bahasa yang ngarang aja bisa kok itu ya. Nah, pada saat manusia mengembangkan bahasanya itu kepentingannya ya bukan untuk cinta-cintaan gitu ya. Cinta-cintaan itu kan ya setelah orang mengenal yang namanya sastra, merayu, uang, pola pelabuhan hatiku, sah bandar cintaku, ya tambatan kalbuku, kayak pelabuhan Tanjung Perak ya. Tapi untuk sensasi cinta itu sendiri, apakah dia nggak primitif gitu loh? Maksudnya, misal kita punya sensasi sama primitifnya. Sama. Otak kita itu tidak ubahnya seperti otak nenek moyang kita pemburu pengumpul. Sama persis. Respon kita itu sama persis. Kenapa? 12.000 sampai 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan kehidupan kita yang sudah jutaan tahun. Ya. Lebih dari 99% itu kita hidup di zaman purba. Otak kita sampai masih otak purba gitu. Hanya saja manusia ini mengenal narasi dan narasinya itu berubah setiap zaman. Narasi yang dikembangkan waktu kita ada di zaman peradaban awal itu, pertanian itu berbeda dengan sekarang gitu. Pertanian itu kukuh itu. Pertanian itu mulai 12 sampai 10.000 tahun yang lalu sampai 200 tahun yang lalu itu. Selama 12.000 tahun tidak tergoyahkan. Ya, tidak tergoyahkan itu. Pertanian itu. Ambruk setelah ada revolusi industri gitu ya. Nah, revolusi pertanian ini juga mengubah status hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu. Ya, kalau kita melihat akar cinta itu di mana, ya ini gitu ya. Kalau dulu kita mengira-ngira, kalau sekarang mempelajari
genetika dan mempelajari neuroscience, mempelajari otak kita bagaimana, kita tahu arahnya itu bagaimana. Jadi sekarang kalau kita mempelajari nenek moyang kita, nggak usah pakai fosil-fosilan gitu ya. Mempelajari genetiknya dan mempelajari otak kita, mempelajari gen kita, mempelajari kromosom kita dan mempelajari otak kita, kita paham mulai kapan cita-citaan muncul ini kapan gitu. Oh. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tujuannya adalah reproduksi. Tidak lain. Hanya itu pada binatang itu. Kecuali manusia ya itu. Manusia itu melakukan hubungan seks itu ya rekreasional, tidak ada yang reproduksi. Kalau kamu melakukan hubungan seks 1.000 kali, mungkin yang ditujukan untuk reproduksi cuma 1 kali. Yang lain kalau perlu enggak jadi itu. Nggak mau punya anak banyak, Dok. Ya, jadi kalau kita yang namanya cinta-cintaan itu apa urusannya kalau bukan itu? Yeah. Nggak ada. Cuma itu. Hanya saja ada yang namanya masa pertumbuhan gitu ya pada binatang gitu ya, saling merayu. Yeah. Itu yang namanya jatuh cinta pada manusia itu. Saling merayu menunjukkan kehebatannya. Gimana? Manusia sebagai spesies yang punya consciousness atau awareness yang lebih besar, tentunya dia akhirnya nge-develop atau ngembangin suatu kebutuhan yang lebih banyak gitu kan. Misalnya kita aware dengan kebutuhan emosi kita aware dengan kebutuhan sosial kita, dan di masyarakat tuh sekarang kita bangun peradaban dunia dan lain sebagainya. Jadi itu akhirnya kita dalam milih pasangan itu suka lebih pilih-pilih gitu. Pilih-pilihnya bukan hanya untuk kepentingan reproduksi, tapi kita tahu untuk kepentingan emosional, kepentingan romantik dan lain sebagainya gitu. Nah, kita tahu manusia butuh yang kayak gitu. Tapi apa sih Dok penyebabnya? Kenapa kita suka sama seseorang tapi bukan seseorang yang lain gitu? Karena kita kan nggak bisa tuh suka ke semua orang. Alasannya kenapa? Ya, kita itu jangan terlalu memandang tinggi diri sendiri lah, ya itu. Kita menganggap manusia itu istimewa itu terlalu banget itu ya. Kita itu sama dengan yang lain spesies yang merangkak di muka bumi, tidak berbeda gitu ya. Kita itu tidak berbeda dengan kecoa kalau dilihat dari spesies itu. Dan kecerdasan kita kalau dibandingkan kecoa belum karuan. Wah. Kita tuh bisa bertahan jutaan tahun kayak kecoa itu. Ya, belum tentu itu. Iya, betul. Ya, bahwa kita itu mengembangkan kecerdasan, alih-alih mengembangkan kecerdasan, no, kita hanya mengembangkan narasi di sini. Karena kemampuan verbal kita itu. Bahwa yang jatuh cinta itu ya seperti itu. Kesukaanmu dengan kesukaan nenek moyangmu itu sama. Apa yang kamu sukai sekarang itu adalah daftar-daftar yang disukai nenek moyangmu dulu itu. Kalau kita melihat orang yang kita sukai, itu adalah orang yang masuk list dalam daftar itu yang disukai oleh nenek moyang kita itu. Jadi kalau misalkan saya menyukai tipe-tipe tertentu, itu bukan kehendak saya dan bukan dikembangkan oleh saya sendiri. Seperti kamu suka asin, suka manis, kalau ditanya alasannya nggak ngerti kamu itu. Ya, jadi cinta itu terjadi secara subconscious ya, di bawah sadar mostly. Memang di bawah sadar. Nah, narasimu itu yang membuat cinta itu sok-sokan, sok suci, sok aneh itu. Ya, nggak ada itu. Tapi ya memang itu uniknya manusia. Bahwa manusia itu mengembangkan rasa sadarnya itu juga di luar kehendak kita itu. Dan perlu dicatat manusia bukan satu-satunya binatang yang sadar itu. Ya. Bukan satu-satunya binatang yang sadar. Kalau kita mengatakan bahwa kita itu memerlukan partner, semua memerlukan partner gitu ya. Semua memerlukan partner. Dan dengan kata lain hewan juga merasakan rasa cinta sebagaimana manusia, kurang lebih mungkin berbeda tapi ada sebagian narasinya sama. Yang berbeda. Narasinya yang berbeda.
bahwa misalkan kita itu mempunyai anterior cingulate anterior cortex itu yang merasakan pada saat kita itu mencari, pada saat ditinggal itu binatang yang lain juga itu. Ya, sama itu amigdala kita sama amigdalanya beruk sama persis itu ya. Bahwa yang namanya sengatan hormon-hormon dan neurotransmitter jatuh cinta atau yang namanya neurotransmitter pertumbuhan itu sama itu. Dopamin menyerang neuron accumbens terus kemudian dilanjutkan ke daerah-daerah emosi yang lain. Sama persis itu. Ya. Kita tidak ubahnya dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul atau pada saat Homo erectus. Nggak ada bedanya itu. Nggak ada ubahnya itu. Kalau kita mengatakan bahwa kita itu sekarang mengembangkan, lah itu kan kata-katamu itu. Secara neurosains nggak ada bedanya itu. Bahkan kita secara neurosains juga bisa menjelaskan kenapa sekarang kamu kok berbicara seperti ini ya. Oke, enggak apa-apa bahwa terus kemudian kita mempunyai konsep-konsep baru gitu ya. Misalnya itu perselingkuhan. Perselingkuhan itu kan konsep baru. Ya, bagi binatang, kenapa memang kalau itu memberikan keuntungan evolusioner itu. Misalnya harimau perempuan setelah dia melakukan kopulasi bersetubuh dengan jantan harimau tertentu, selesai, dia mendatangi jantan lain itu. Kenapa? Nah, kalau ada 3 jantan menyetubuhi dia dan dia hamil, 3 jantan itu merasa itu anaknya. Ya, itu memberikan keuntungan evolusioner. Jadi harimau ini mendapatkan dukungan makanan dan dukungan keselamatan dari 3 jantan itu. Kita bilang sekarang ini perselingkuhan ya. Tapi di alam liar ini kecerdasan itu. Kecerdasan. Kita yang mengatakan perselingkuhan. Tidak ada kemunduran atau kemajuan evolusioner, tidak ada. Evolusi itu berjalan acak. Ya. Saya hanya menjelaskan bahwa seperti ini. Oke ya, sekarang saya selalu mengatakan saya dalam kapasitas menjelaskan apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Saya bukan moralis, bukan ya. Saya saintis ya. Jadi saya menjelaskan apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Kalau kamu mengatakan apa yang seharusnya terjadi ya, cerna sendiri itu. Memang ada kesepakatan-kesepakatan dalam masyarakat, itu pun untuk mendukung kekuatan sosial ya. Kalau kita bicara dalam sosiobiologi. Nah, kalau kita membicarakan bahwa yang namanya kita itu terlalu istilahnya meromantisasi apa yang namanya cinta-cintaan ini, justru kita nggak akan kemana-mana. Gitu. Betul ya, namanya romantic love itu adalah romantisasi dari hubungan itu. Ya nggak apa-apa, memang ini terjadinya seperti itu. Saya hanya menjelaskan. Saya hanya menjelaskan bagaimana yang namanya cinta-cintaan yang dulu itu hanya sekedar percumbuan, terus sekarang itu modelnya yang seperti yang dikatakan Desi ya, bagaimana kita dianggap tidak setia, bagaimana dianggap berselingkuh, bagaimana itu dianggap, itu adalah konsepmu yang baru itu ya. Konsep baru itu. Baru, bahkan belum 100 tahun. Kalau kita melihat awal-awal yang namanya cinta-cintaan awal, itu cinta yang masih logis ya, sastra logis. Coba kalau kita baca sastra zamannya Pujangga Baru, beda dengan bangsanya zaman Balai Pustaka. Kalau coba perhatikan Balai Pustaka itu ya, Balai Pustaka itu bagaimana dia menceritakan cerita tentang Siti Nurbaya. Ya, ya memang orang tidak ada terpaksa di situ itu. Ya. Oh iya dok. Tidak ada terpaksa. Tidak ada lah ya kan. Orang itu ya coba baca toh ya itu. Kalau ingin tahu Siti Nurbaya itu dibaca itu ya. Aku cuma dengar-dengar cerita orang. Kasih tak sampai itu dok. Nah, kasih dijodohkan gitu loh. So what itu kalau dijodohkan? So what? Emang kenapa dijodohkan? Jadi kayak, aduh bukan pilihanku sendiri gitu.
Bukan pilihannya, memang bukan pilihan pada awalnya. Setelah dia menjalani kehidupan dengan yang namanya Datuk Marigi, dia punya anak, gitu ya. Terus kemudian pada saat Datuk Marigi mati, dia nangis juga, gitu. Ya, ada ironi di situ. Yang membuat Datuk Marigi mati adalah pacarnya dulu yang namanya Samsul Bahri, terus kemudian jadi tentara Hindia Belanda yang namanya Letnan Mas. Nah, konflik semacam ini adalah konflik politik sebetulnya itu. Dan itu wajar pada dunia-dunia yang namanya sumber daya itu sangat terbatas itu. Banyak orang kelaparan, banyak orang mati karena sakit infeksi yang tidak kita temui sekarang. Sekarang sejak pertengahan abad ke-20 kan kita tidak menemukan lagi orang mati kelaparan, nggak ada. Ya, infeksi juga jarang sekali. Sudah bukan musuhnya manusia lagi gitu ya. Perang juga sudah nggak ada. Yang ada apa? Ya itu cinta-cintaan, lagu dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi lagu cinta. Ya. Dan cinta-cintaan ini yang membuat kompleksiti antar hubungan manusia sendiri itu. Kamu membuat narasi-narasi yang kamu akhirnya bingung sendiri gitu dengan narasi-narasimu itu. Ya. Kalau sekarang coba kita beralih ke sisi neurologis gitu kan. Kalau misalnya kalau kita suka sama seseorang nih ya, kenapa sih kita kepikirannya sama orang itu aja gitu? Secara neurologis itu gimana, Dok? Dimabuk cinta, Dok. Itu hanya pada masa percumbuhan atau masa jatuh cinta gitu ya. Pada masa percumbuhan dan masa jatuh cinta, otak sirkuit cinta emosi kita itu dialiri oleh neurotransmitter yang memang pada saat percumbuhan itu diperlukan. Salah satunya dopamin ya, terus kemudian oksitosin ya, testosteron ya, dan estrogen itu pada perempuan. Pada laki-laki itu. Ya, pada laki-laki berbeda lagi. Pada laki-laki ada vasopresin. Vasopresin itu yang menekan, kalau pada laki-laki ya, vasopresin itu yang menekan sirkuit untuk mencari pasangan sebanyak-banyaknya itu ditekan, hilang gitu. Gara-gara vasopresin ini. Jadi pada saat laki-laki yang jatuh cinta, dia tidak jelalatan lagi. Pada saat jatuh cinta ya itu. Dan umurnya jatuh cinta itu tidak panjang itu. 6-8 bulan rata-rata itu ya. Setelah itu apa dong? Dan itu ya. Yang setelah itu karena ada interaksi, saling bertukar meme, kalau cocok yang ada saling membutuhkan itu. Itu attachment atau gimana tuh, Dok? Enggak, itu attachment itu kan bahasamu juga. Enggak ada lah attachment dalam binatang itu. Yang ada mereka saling membutuhkan itu ya. Attachment itu kan bahasamu, kayak perangku aja, attachment dash itu ya. Enggak ada lah ya itu. Yang namanya binatang itu ya, otak kita itu pada saat kita bertukar meme gitu ya. Yang namanya otak kita dengan otak orang lain itu bisa bertukar dengan meme. Lewat mana? Lewat yang namanya emosi. Dan kalau pada binatang-binatang dengan neuron cermin yang banyak itu, dia melewati yang namanya sirkuit empati itu ya. Sirkuit empati. Nah, sirkuit empati kalau kalian saling berempati itu, jadi ikatan individu saling indikatan itu kuat, tapi itu sudah bukan jatuh cinta lagi itu. Bahkan yang namanya deg-deganmu itu hilang setelah melakukan seksual intercourse pertama. Ya, memang begitu. Karena memang ya namanya percumbuhan itu tujuannya adalah untuk seksual intercourse. Jadi jatuh cintamu itu akan hilang pada saat seksual intercourse yang pertama. Yang ada itu laki-laki dan perempuan, Dok? Sama, dua-duanya sama. Hanya terus saja mau bikin anak lagi? Ya nggak apa-apa. Tapi gini loh ya, masalahnya ada seksual intercourse pada manusia kan tujuannya bukan untuk anak-anakan. Kalau perlu memang malah nggak jadi kok gitu ya. Hanya saja otakmu dengan otak beruk dalam hal ini sama merespon seksual intercourse ini. Gitu.
Sama responnya. Setelah itu yang ada adalah saling membutuhkan. Kenapa? Kamu merasakan enaknya gitu. Kerja sama buat ini membesarkan anak gitu, Dok. Bukan. Kan manusia bisa orgasme itu. Kamu merasakan orgasme. Loh, iya enggak. Anak itu pada manusia sudah hilang. Saat manusia itu adalah binatang yang melakukan hubungan seksual itu karena rekreasi, bukan karena reproduksi. Ya, binatang-binatang non manusia itu hanya melakukan kalau yang perempuan itu masa subur, gitu. Yang namanya etrus ya. Gitu. Etrus, ya. Jadi misal, etrus. Jadi kalau betinanya itu memasuki masa subur itu ya, maka dia mengeluarkan tanda-tanda bahwa dia subur. Artinya dia mengundang laki-laki, inilah aku siap, ayo, terus ini aku, ini sudah waktunya gitu ya. Ewek dong gitu maksudnya. Gitu ya. Iya, kalau di bonobo kalau nggak salah, yang pantatnya jadi merah itu ya, betinanya. Itu babon. Kalau bonobo, babon. Itu lebih parah dari manusia. Segala sesuatu diselesaikan dengan seks. Gitu ya. Semua konflik pada bonobo, berantem pun akan selesai kalau dia melakukan hubungan seksual. Gitu. Bonobo itu lebih keren dari manusia itu. Mereka tidak mau perang, hubungan seks aja gitu ya. Damai banget, Dok. Mereka tidak. Bonobo itu no war, just make love. Itu bonobo. Masyarakat impian John Lennon ya, bonobo ini. Ya. Nah, ini ya kalau kita menjelaskan bahwa secara neurologis jatuh cinta dan cita-cita itu sederhana di otak kita itu. Sangat sederhana, ya. Memori itu jauh lebih rumit. Bagaimana memori itu? Kalau cinta-cintaan itu sederhana, apalagi cintanya orang laki-laki, jauh lebih sederhana lagi. Maunya ke situ aja itu. Ya, bedanya apa nih, Dok? Cinta perempuan dan laki-laki. Perempuan itu lebih rumit karena apa? Karena perempuan itu otaknya juga menghitung bagaimana dalam hal pengasuhan ya. Pengasuhan. Dalam waktu yang lama itu ya, perempuan itu mengambil peran dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Ya. Dalam waktu yang lama manusia itu matriark itu. Patriarki itu baru muncul setelah agrikultur. Itu loh, pertanian itu ya. Pertanian agriculture itu. Ada elit-elit pemalas itu ya. Itu mengatakan ini perempuan ini kalau dalam yang namanya pengasuhan itu adalah pada saat setelah kopulasi, setelah seksual intercourse, ya, yang namanya zigot, jadi embrio, ini sudah ini adalah fase pengasuhan, diasuh dia itu. Sampai kapan? Sampai yang namanya dia itu lahir, gitu. Jadi yang namanya hamil itu juga fase pengasuhan, gitu. Bayangin aja seperti kalau kita membayangkan ini binatang misalnya ayam misalkan. Kapan ayam itu mengasuh anaknya? Sejak dia mengerami, benar nggak? Yeah. Mengerami itu adalah membuat yang tadinya zigot itu berubah menjadi embrio. Jadi sebetulnya ayam itu, jadi manusia itu termasuk binatang lain mengandung itu termasuk masa pengasuhan, diasuh sampai dia bisa hidup, kemudian diajari cara hidup bagaimana. Diajari. Ya, jadi dalam pengasuhan ini, yang namanya laki-laki itu cuma satu, donor sperma. Ya, dua, dia menjaga selama itu supaya yang namanya perempuan dan anaknya itu tidak diganggu. Gitu. Jadi pada masa pengasuhan ini, laki-laki itu kerjaannya apa? Nggak punya dia itu. Hanya sekedar bikin pagar aja. Itu. Cari nafkah ya, itu ya. Nah, ya itu perbedaannya. Kenapa jatuh cinta atau cinta-cintaan pada perempuan dan laki-laki itu berbeda. Itu. Kenapa? Dalam perkembangan jutaan tahun evolusi itu, perempuan otaknya itu juga mempertimbangkan hal-hal kecil. Misalkan dia memilih itu laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya melihat bahwa perempuan itu lebih senang yang namanya simetris itu. Karena simetris itu menunjukkan kesehatan
iya kesehatan, bahwa dia bisa berburu, dia bisa melindungi dia dari predator itu ya. Ya itu ya. Macam seperti itu pun masuk dalam otak perempuan itu. Otak perempuan mempertimbangkan banyak hal untuk memilih pasangannya itu. Memilih pasangannya. Hanya saja setelah zaman berubah, otak perempuan masih tetap begitu itu. Pada saat di zaman seperti ini, yang namanya laki-laki dengan sumber daya yang hebat itu bukan laki-laki yang atletis, bukan itu. Lebih banyak yang goblok laki-laki yang atletis itu ya. Ya, yang perutnya tambun-tambun. Iya, laki-laki yang atletis yang itu orang gaya lebih banyak. Nah, orang sekarang laki-laki dengan sumber daya yang tinggi itu adalah misalnya dilihat dari misalnya dia misalnya kalau dilihat bukan misalnya sekolahnya bagaimana, terus kemudian dia udah mapan atau tidak itu. Makanya selalu ada gap itu antara anak dan orang tua. Kenapa? Orang tua ini pada saat dia sudah menjalani pernikahan dengan pilihannya dulu, yang dia ngelawan sama orang tuanya itu, beberapa saat sadar, iya ya, aku dulu Kak, sudah lewat, iya, aku ikut orang tua aku udah enak itu sama kaya sama dia itu ya. Nah, pada saat dia ngasih tahu anaknya ya kayak dia waktu masih umur 16-an gitu. Nggak mau, ini otaknya masih otak purba. Melihat itu, ya tubuhnya memang gitu. Yang penting cinta, makan itu cinta ya. Itu gap itu karena otak kita masih sama persis dengan otak nenek moyang kita, pemburu pengumpul dulu. Sementara laki-laki yang dengan sumber daya hebat itu bukan laki-laki yang atletis yang pintar berantem, enggak itu. Itu di zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul atau Homo erectus, bahwa yang laki-laki yang gagah. Nah, itu gapnya di situ. Nah, sekarang ditambah lagi dengan narasi-narasi baru di era digital ini, gitu ya. Jadi kamu kalau sekarang, lah kamu ikutlah kelas cinta lah. Wah, situ ya kelas cinta itu aku pernah dengerin, aku ya geli sendiri kok itu. Ini opo ya orang-orang. Tapi nggak apa-apa itu ya, orang itu juga untuk memutar roda ekonomi, oke lah ya, itu oke. Dilihat dari situ oke lah, kamu membuat narasi untuk memutar roda ekonomi oke. Tapi kalau kita melihat apa itu cinta secara neurologis, sederhana, misalnya ya tadi saya ulangi misalnya, laki-laki ini berbeda, ada yang namanya vasopressin. Kenapa itu? Yang begini memaksa laki-laki itu mengejar yang namanya ini perempuan yang dituju itu. Kalau dia itu meleng ya nggak jadi itu ya itu. Jadi kegoblokan laki-laki pada saat jatuh cinta itu secara evolusioner itu memberikan keuntungan itu. Sekarang bego banget ya gitu. Namanya, ya kita ini kan budak gen ya itu. Kita ini adalah kendaraan gen saja gitu ya. Otak kita itu ya tidak canggih-canggih amat itu. Mulutmu yang canggih yang membuat narasi itu. Ya mulut kita ini merangkai kata itu. Kalau bonobo atau kalau yang namanya tadi makaka itu bilang awas ada harimau, ada elang itu makaka. Tapi manusia, bayangin aja. Kemarin aku melihat harimau sama jerapah ngomong-ngomongan di tepi sungai. Hanya manusia yang bisa bilang gitu. Kompleks banget bahasanya gitu ya, Dok. Nah, iya, apalagi bahasa cinta-cintamu tadi itu ya. Dan penuh kebohongan, kepalsuan. Semua perlu partner itu ya. Loh iya, kalau kamu itu jujur apa adanya sama partnermu, bubar pada minggu ketiga. Beneran ini gitu. Ya, berarti harus sering merayu itu dalam masyarakat manusia ini, dalam society, dalam community itu, supaya komunitasmu, organisasimu itu berjalan, kalian harus sepakat untuk saling bohong. Ya, contoh dalam satu perusahaan, bolehlah karyawan benci sama direkturnya, tapi nggak boleh ngomong gitu. Selamat pagi Pak, padahal benci itu.
Atau direkturnya benci sama sekretarisnya, karyawannya, nggak apa-apa, tapi nggak boleh ngomong. Kalau begitu mereka saling menunjukkan, saling benci, ya bubar itu organisasimu, perusahaanmu itu. Sama dengan suami istri. Kalau suami itu ngomong semuanya pada istrinya, bunuh diri itu istrinya bisa itu. Dari mana Pak? Itu tadi ada cewek cantik, aku lihat aja itu. Marah dia itu. Sama juga kalau kemudian istri itu ngomong semuanya ke suaminya, ya bubar juga itu. Nah, itu Dok. Ya. Kenapa kalau misalnya orang yang misalnya jatuh cinta ataupun udah selesai jatuh cinta dan mereka memutuskan untuk menjalin hubungan gitu Dok, kenapa orangnya tuh jadi posesif gitu Dok? Kenapa kita melarang dia nggak boleh sama yang lain? Kenapa harus posesif gitu Dok? Ada rasa cemburu gitu. Ada yang posesif, ada yang enggak gitu. Posesifmu itu juga tergantung kamu itu ikut narasi. Dulu orang posesif itu jarang kok ya itu. Oh, iya. Soalnya lah iyalah orang dulu itu, misalkan orang zaman dulu yang penting makan gitu. Nah, itu kalau yang suaminya keluar itu ya cari makan. Kalau sekarang keluar kemana itu? Mana itu? Itu ya. Itu. Yeah. Karena ya informasi yang masuk dalam otakmu itu juga bukan informasi sekedar informasi yang seperti itu. Kamu nonton sinetron sejak kecil, kamu udah melihat sinetron yang kayak gitu itu. Jadi kemudian dipenuhi rasa curiga gitu ya. Padahal yang namanya yang kamu sebut perselingkuhan itu pernah memberikan keuntungan evolusioner gitu. Pernah. Ya misalkan dalam masyarakat pemburu pengumpul ya, satu keluarga inti. Kalau sekarang satu keluarga inti itu kan bapak, ibu ya. Anak. Kalau dalam masyarakat patriarki itu bisa ibunya bisa 4 gitu ya. Jadi Abi, Umi 1, Umi 2, Umi 3, Umi 4 misalnya itu ya. Gitu. Poligami. Ya poligami itu ya itu. Tapi dalam masyarakat pemburu pengumpul, keluarga inti itu bisa beberapa laki-laki dan beberapa perempuan satu gitu. Poliamori. Itu memberikan, itu mereka bahagia nggak? Memberikan keuntungan evolusioner. Kenapa? Mereka bahagia nggak Dok? Kenapa deh? Mereka bahagia nggak? Kalau mereka nggak bahagia, udah punah. Kebahagiaan itu diperlukan untuk survivability. Kalau yang model begitu tidak membahagiakan mereka, udah hilang di tengah jalan itu. Kegiatan-kegiatan atau perilaku yang tidak membahagiakan akan hilang di tengah jalan. Gitu. Ya, dalam waktu sekian ratus ribu tahun mereka menjalani itu berarti membahagiakan. Membahagiakan. Kenapa? Itu memberikan keuntungan evolusioner. Misalkan dalam satu keluarga inti ada 3 perempuan, ada 4 laki-laki, atau ada 2 perempuan, ada 3 laki-laki. Pada saat perempuan ini mengandung hamil itu, 3 laki-laki merasa dia anaknya. Semuanya bantu jaga, kasih resource. Itu. Yang disebut poliamori itu. Ada. Dan itu pernah memberikan keuntungan evolusioner. Nah, berkembang pada saat agriculture, jebret itu, yang berkuasa laki-laki itu. Kenapa? Ya agresivitasnya aja laki-laki. Perempuan langsung menjadi organisme kelas 2 itu. Ya. Laki-laki boleh banyak, perempuan nggak boleh gitu ya. Ya padahal perempuan di belakang. Lah, perempuan di belakang ya siapa tahu gitu ya. Ya misalkan, lah iya itu, kamu nggak tahu itu. Misalkan raja, wah selirnya banyak. Lah, selirnya sama siapa kalau malam? Ya, siapa tahu itu, who knows itu. Meskipun kalau di kekaisaran Cina itu penjaga keputren itu dikebiri gitu ya. Nah, siapa tahu itu penjaga kebirinya memasukkan laki-laki lainnya, ya who knows itu ya. Nah, kita itu terlalu sekarang ini kita itu sudah terlalu di drive oleh narasi yang sebetulnya secara faktual pun tidak demikian gitu. Tidak demikian. Secara faktual sehari-hari juga tidak demikian. Ya.
Ya bukan misleading, ya ini adalah faktanya bahwa manusia menghadapi masalah yang seperti ini. Gitu. Nah, saya tidak sedang berbicara dalam bagaimana seharusnya, saya hanya mengatakan bagaimana ini seperti ini ya. Bagaimana kok bisa sih seperti ini, prosesnya bagaimana itu ya. Mungkin kamu makin bingung lihat omongan saya, karena saya membuka fakta, dan fakta itu memang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan itu kalau kamu dipuk-puk gitu ya, ketemu motivator gitu, itu seneng kamu. Ya. Dalam hal itu menyenangkan dalam sehari. Nggak apa-apa, wajar itu. Nah iya, misalkan kesetiaan, yang kamu anggap kesetiaan itu apa? Ternyata ini pernyataan sederhana. Pertanyaan sederhana, setia itu, khianat itu apa itu? Apa Benar kesepakatan itu? Tergantung komitmen berarti ya. Lah itu kan gitu. Nah, kapan kamu sepakat? Orang ngomong aja nggak pernah kok itu. Ya. Ya kan? Kapan kamu didibang sepakat? semua. Ada itu. Lah iya ya. Jadi di sini, nah sekarang ya, setelah aku ngomong nggak enaknya ini, satu. Di sini yang namanya linknya di sini adalah morality gitu. Oke. Ya, morality. Yang mendrive semua itu morality. Dan morality itu pada satu kelompok dengan kelompok yang lain tentu berbeda. Persoalannya sekarang, kelompok yang berbeda-beda dengan morality berbeda itu, sekarang pada saat yang namanya revolusi digital itu, langsung tersaji di depanmu semua, jebret, makin bingunglah kalian. Ya, misalnya orang menjelaskan tentang cinta itu, kamu ngambil narasinya orang Korea, kamu ngambil narasinya orang Cina, sebagian dari bahasanya orang Eropa, bingung sendiri kamu gitu. Ya, passion apa sih, passionan, love apa sih, love-lovean, itu kan konsepnya yang iya itu. Bah, sekarang ini misalkan kamu ikut kelas cinta tuh ngambil lah dari mana yang namanya narasi itu. Tapi pada dasarnya narasi itu sendiri juga kemampuan otak. Hanya saja yang namanya cinta-cintaan sekarang ini adalah romantisasi, sakralisasi, dan sofistikasi dari yang namanya cumbu tadi. Gitu. Kamu apapun lah kamu ngomong, otak cuma sederhana gitu. Sama persis, orang itu ngomong wah macam-macam. Dan memang otak kita itu kan berkembang untuk melakukan sofistikasi dan romantisasi. Ya, apapun kita romantisir lah itu. Apapun. Ya gitu. Semua lah diromantisir oleh manusia ini. Apapun lah diromantisir oleh manusia. Politik diromantisir. Ya. Politik itu lebih tua dari cinta-cintaan. Diromantisir emang, ya. Ya. Disakralisasi. Sakral. Ya. Itu adalah memang, tapi jangan lupa bahwa manusia bisa bertahan sampai seperti sekarang ini ya karena cinta-cintaan ini, itu karena romantisir ini, karena menghadapi kehidupan yang berubah-ubah itu kita akan menemukan jalan yang baru. Ya. Jadi misalkan zaman pertanian dulu, mau cinta-cintaan apa? Orang yang berkuasa kepala suku itu. Mau apa kamu itu? Sama kepala suku. Enggak bakalan itu. Oh, yang namanya masyarakat egaliter, pemburu pengumpul. Ya. Selama ratusan ribu tahun, masyarakat egaliter itu. Ya. Kalau misalkan ada 5 keluarga atau 4 keluarga berburu bareng, ya, berburu bersama gitu, terus kemudian mereka dapat buruan dibagi 5, masih mungkin. Gitu. Begitu masuk masyarakat pertanian, nggak mungkin lagi. Ya. Itu kepala suku yang nggak ngapa-ngapain pada saat panen dia dapat paling banyak tuh gitu. Ya, belum lagi anaknya juga nggak ngapa-ngapain dapat privilege itu. Nah, pada saat gitu kamu cinta-cintaan terus dimauin sama anaknya kepala suku, mau ngapa kamu seneng aja, iya itu dengan sumber daya yang tinggi gitu. Seperti ya itu ya.
Dan itu terjadi 10.000 tahun. Gitu. Ya, Tanam. mendadak runtuh setelah ada revolusi industri. Nah, pertanian tuh membuat yang namanya hierarki dalam masyarakat itu jelas itu. Raja sampai masyarakat gitu ya. Itu bertahan ribuan tahun. Begitu ada revolusi industri, jebret itu. Ada kelas-kelas baru, pengusaha yang kaya raya, yang kekuasaannya, yang sumber dayanya melebihi raja. Runtuh itu kerajaan di dunia, satu persatu beruntuhan. Gitu. Ya. Nah, mulai di sini. Terus perempuan menemukan jalannya lagi untuk eksis, ya. Menuntut kesetaraan. Ya, menuntut kesetaraan. Padahal pada dasarnya nggak pernah setara laki-laki sama perempuan itu timpang gitu. Perempuan jauh lebih superior. Jauh lebih superior. Iya. Dalam segala hal itu. Ya. Jadi pada saat masyarakat revolusi industri itu terus muncul perempuan itu pingin setara. Nah, mulai nih lagi nih. Wah, itu kamu menuntut kesetiaan, kamu harus setia. Wah, macam-macam lah. Narasi baru berkembang lagi itu. Sebelumnya yang namanya pernikahan itu ya nggak pakai cinta-cintaan, ibadah pernikahan itu ya gitu misalnya ya itu zaman dulu itu ya. Wah, saya sekarang masih ada juga sih. Kirain tidur yang ibadah. Ya udah, itu kan kalau puasa itu ya. Oh. Nah, narasi-narasi itu dikembangkan selama masa kebudayaan yang berbeda-beda. Gitu. Nah, pada saat sekarang, siapa yang tadi sebelum saya ngomong itu bahwa romantic love itu belum 200 tahun? Siapa yang tahu coba? Nggak tahu kan? Bayangin aja kalian ngomong cinta tiap hari, nggak tahu bahwa cinta itu umurnya baru beberapa saat. Yang penting baper ya, sebenarnya. Nah, sebenarnya gimana, Tan? Sebenarnya saya juga dengerin TED Talk-nya dari biological anthropologist Helen Fisher, dan dia bilang kalau romantic love itu sebetulnya memang sudah ditemukan di di masyarakat pemburu peramu gitu loh. Bahkan jadi biasanya antropolog itu kan kalau meneliti masyarakat sebelum pertanian kan nggak mungkin kan karena di masa lalu. Jadi mereka meneliti masyarakat pemburu pengumpul yang masih ada di zaman modern, dan ternyata itu memang ada gitu romantic love itu. Misalnya ada orang mau dijodohkan, cewek mau dijodohkan sama cowok gitu oleh sukunya. Itu dia menunjukkan gejala-gejala penolakan. Jadi dia ngamuk gitu. Dia nggak mau ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu indikator bahwa di masyarakat pemburu pengumpul pun sebenarnya ada rasa romantic love. Dan kalau memang cinta itu seprimitif rasa lapar, harusnya kan memang ada dong, bahkan sejak lama sebelum masa pertanian gitu. Gini deh, gampangnya Tan itu, ya, kamu nggak suka manis nih, terus disuruh makan manis, mau nggak? No, kamu akan menolak itu. Apakah penolakan ini kamu anggap romantis? Sekedar kamu suka manis, nggak suka deh asin. Oh, kamu harus makan asin. Menolak kamu, ngamuk kamu itu. Jadi ngamuknya masyarakat pemburu pengumpul, simple as that itu. Karena dia nggak suka. Dia ada semacam preferensi laki-laki khusus gitu loh, Dok. Jadi ada kayak ketertarikan tertentu. Sama persis. Romantik preferensi itu ada dalam otakmu. Seperti preferensimu terhadap rasa. Apa bedanya dalam hal ini itu? Sama itu. Jadi dengan kata lain memang ada di masyarakat primitif cinta romantik itu kan. Kalau itu kamu anggap romantik itu adalah penolakan, berarti yang namanya kamu menolak jamu itu juga romantisme. Kalau kamu menganggap bahwa orang dijodohkan terus menolak itu adalah romantis gitu. Hanya saja masalahnya dia dengan yang dijodohkan dia nggak suka gitu aja itu. Apakah itu romantis? No, itu nggak suka kok itu.
Kenapa nggak suka memang gitu? Kenapa nggak cocok gitu? Kriteria dalam otakmu itu nggak cocok, nggak sama. Bahwa itu dianggap sama dengan cinta romantis zaman sekarang, oke, nggak ada masalah gitu ya. Cuma ganti bahasa. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Bahwa antropolog menilai itu seperti semacam romantisme zaman sekarang, it's okay ya, nggak apa-apa. Tapi dalam otak itu romantisme itu ya nggak ada sih. Pada dasarnya ya, itu apa pada dasarnya adalah percumbuan, terus kemudian misalkan ya, kalau misalkan dalam masyarakat pemburu pengumpul, dalam satu keluarga inti, ada beberapa orang, ada ikatan nggak sih di dalam mereka? Ada dong pasti itu. Ada perasaan sayang sih, ada dong pasti itu. Tapi ya nggak kayak kalian itu. Beda itu. Jadi kalau yang disebut romantis adalah sensasi jatuh cintanya, itu masyarakat pemburu pengumpul tuh tetap bisa merasakan sensasi itu. Sama. Nah, itu berarti yang romantisnya di situ gitu ya maksudnya. Ya, tapi kan nggak pakai roman-romanan itu. Oh, maksudnya narasinya berbeda, tapi sensasi narasinya romantisnya itu sama gitu ya. Sensasinya sama. Yang namanya cinta, kalau kita ngomong yang namanya percumbuan, terus kemudian make love, terus kemudian ada ikatan, oke, itu sama persis. Hanya mereka menyimpulkan ikatan-ikatan ini secara berbeda. Gitu. Tentu berbeda gitu ya. Ya, 10.000 sampai 12.000 tahun selama pertanian ini, itu yang kukuh sebetulnya itu. Nggak usah jauh-jauh ke pemburu pengumpul ya itu. Ya kukuh ini. Di sini aja kita sudah bisa melihat bahwa cinta-cintaan pada situ itu kecil banget, mau roman-romanan itu. Seperti sekarang, jatuh cinta, duduk di atas kijingnya kuburan itu ya, di bawah pohon Kamboja misalnya itu ya. Itu adalah romantisme yang ya dibuat sih sebetulnya itu. Seperti cerita Romeo and Juliet itu ya. Romeo and Juliet di zaman itu sangat tidak umum itu. Jadi emang yang namanya William Shakespeare itu lahir mendahului zaman itu. Dia nulis yang tidak umum di saat itu. Okay. Ya sekarang kalau kita melihat bahwa yang namanya narasi-narasinya William Shakespeare itu sepertinya kompatibel ya dengan zaman sekarang. Tapi ya itu pun juga tidak. Pada dasarnya sampai sekarang pun begitu menikah itu ya, kamu menemui persoalan, cintamu hilang kok gitu. Jatuh cintamu itu lo hilang tuh ya. Sekarang bisa dibangkitkan lagi gitu, Dok. Nah, bisa dibangkitkan lagi bagaimana orang jatuh cinta kok ya itu. Mau cerai duluan itu. Jatuh cinta lagi. Ya, jadi naksir lagi gitu. Kalau kita ini ya ini saya tahu ini ya, kiat-kiatnya gini loh ya. Itu bukan dibangkitkan sih ya. Kita itu kan yang namanya sebetulnya kan mencari cara-cara baru untuk having fun bareng lagi gitu. Nggak mungkin lah. Kamu tidak akan mungkin merasakan sensasi yang sama persis. Tidak bakalan gitu. Tidak bakalan. Omong kosong lah itu ya. Yang ada adalah kamu mencari cara bagaimana menemukan ya. Kalau bisa itu adalah orang itu menemukan keasikan baru. Ya pasti tidak sama dengan dulu. Nggak bakalan lah deg-degan, terus lihat genteng rumahnya itu deg-degan itu. Itu kan dulu. Kamu tidak akan pernah persis meramalkan dengan orang yang sama. Kalau dengan orang yang lain bisa. Yeah. Bisa itu. Kamu deg-degan dengan orang yang lain lagi seperti merasakan dengan mantanmu, bisa itu. Tapi dengan mantanmu lagi enggak gitu. Oke, Dok. Kita tadi kan udah bahas masalah cinta kan, secara khusus dalam paradigma monogami ya, hubungan one by one. Ya, oke. Sekarang saya mau nunjukin semacam paper gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa dari penelitiannya orang-orang ini, Fraser 1985, Murdoch and White. Oke. Nah, belum kelihatan kan? Udah kelihatan belum? Belum. Oh, ini oke ini. Oke, good. Sudah kelihatan? Kelihatan ya. Oke.
Nah, jadi poligini itu dibolehkan di 84% masyarakat manusia ya. Nah, dengan kata lain, poligini, buat yang belum tahu ya, poligini itu di mana satu laki-laki bisa memiliki multiple wives atau lebih dari satu istri gitu. Tapi hanya 5% sampai 10% laki-laki yang punya istri secara bersamaan. Nah, ini berdasarkan penelitian ini. Dengan kata lain, walaupun 84% masyarakat manusia itu setuju poligini boleh, poligini bukan poliandri ya. Kalau poliandri itu kan satu istri, suaminya banyak gitu. Tapi ini poligini. Tapi tetap monogami itu menjadi satu norma spesies kita gitu. Jadi spesies kita itu kalau kawin itu tetap sebagian besar itu monogami. Nah, sekarang saya mau tanya nih dok, kenapa sih kok monogami itu bisa seperti itu gitu? Padahal di binatang lain mungkin mereka tidak terlalu mementingkan monogami gitu kan. Nah, selain itu apa alternatif dari monogami gitu? Soalnya masyarakat kita biasanya kalau mikir masalah pernikahan atau hubungan pacaran gitu ya, kita mikirnya selalu monogami one by one gitu. Ada nggak alternatif yang disebut poliamori itu tadi? Gimana itu open relationship? Risikonya apa aja dan keuntungannya apa aja kira-kira? Ya kalau kita memandang poligami itu, kita melihat ya dari masyarakat kecenderungannya poligami itu. Nah, kalau melihat seperti itu kita melihat bahwa kita kan melihatnya kan dalam masa peradaban ini ya, peradaban mulai dari yang namanya nenek moyang kita ya masuk dalam fase agriculture ya. Nah, dalam fase agriculture itu, ya memang gitu ya. Agriculture itu yang memaksa kita punya rumah. Gitu ya. Punya rumah. Dalam hal ini kita didomestikasi oleh gandum dan padi. Gitu ya. Yeah. Manusia yang didomestikasi, bukan manusia dipaksa berhenti. Gitu ya. Dipaksa tidak meninggalkan. Jadi sebetulnya manusia itu didomestikasi oleh padi dan gandum gitu ya. Mereka gennya menyebar. Jadi sebetulnya pada hal ini kita menjadi budaknya mereka itu. Kalau mereka itu kena hama kita bersihkan, kurang air kita kasih gitu ya. Jadi pada dasarnya itu manusia itu didomestikasi oleh gandum dan padi. Nah, pada saat itu sudah kita mempunyai yang namanya konsep tentang peradaban. Sebelumnya kan nggak ada. Gitu ya. Sebelumnya itu kita nggak punya. Peradaban itu muncul pada saat kita terdomestikasi, kita menetap. Sama lah kalau kalian pernah kos nggak itu kuliah itu. Pada saat kamu masuk kos-kosan itu kamu mungkin bawa satu tas kecil gitu. Tapi begitu mau pindah kos, itu 3 mobil nggak cukup itu. Karena kamu ngomong naruh segala sesuatu. Nah, itu yang namanya munculnya peradaban di situ. Nah, peradaban di situ itu akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dan memberikan keuntungan evolusioner itu yang bertahan. Misalnya kalau kenapa sih monogami itu kok jadi akhirnya meskipun masyarakat di seluruh dunia itu kenal lah poligami, manusia itu 80%, tapi yang poligami sedikit. Pertama, sumber dayanya itu. Sumber daya itu penting itu. Ya. Sumber daya itu penting ya. Kamu ya, uang aja nggak cukup loh, mau poligami apaan gitu misalnya ya itu. Jadi orang yang poligami itu dalam masyarakat berperadaban mulai dari itu adalah yang mempunyai sumber daya tinggi gitu. Ya. Kalau kita melihat karena pada saat itu yang namanya pernikahan sudah menjadi seperti sebuah perjanjian, ya. Udah ya ini jangan disentuh dulu, ini punya aku loh ya gitu. Pada perempuannya sih, artinya yang begitu itu laki-laki gitu. Maksudnya laki-laki boleh menyentuh siapa saja, perempuan nggak boleh gitu ya. Ini timpang sih memang setelah terjadi setelah terjadi revolusi agriculture ini, akhirnya ya poliamori itu tidak pernah menjadi sebuah institusi lagi. Ya, kalau dalam masyarakat pengumpul
yang namanya poliamori itu bisa menjadi satu keluarga inti gitu. Ya, poliamori itu udah umum itu. Nah, pada saat masyarakat agriculture itu tidak memungkinkan lagi. Karena apa? Satu, sumber daya itu ngumpul pada satu orang tertentu, kepala suku misalnya ya itu. Kalau dalam masyarakat pemburu pengumpul ini egaliter gitu ya, sumber daya. Nah, pada saat itu makanya meskipun yang namanya 84% masyarakat itu kenal poligami, yang poligami cuma sedikit. Nah, yang memang yang punya sumber daya cuma sedikit ya. Kepala suku lah gitu ya. Pemimpin agama lah gitu ya. Itu ya. Kenapa ya? Mereka yang punya sumber daya itu. Nah, misalnya ini petani gitu ya, terus kemudian penghasilannya nggak jelas, mau poligami. Ya nggak mau lah ceweknya. Gitu. Mana sih? Gitu. Kamu hidup sengsara, ngajak-ngajak. Nggak mau lah. Gitu. Oke. Kalau itu penjelasannya. Penjelasannya itu. Jadi kalau di dalam antropologi itu dikenal tradisi cultural evolution, jadi evolusi budaya gitu. Kalau misalnya di dalam perspektif Darwinian itu kalau evolusi organisme itu kan seleksi alam terhadap organisme gitu. Kalau seleksi cultural evolution itu seleksi terhadap budaya. Nah, dikatakan bahwa sebenarnya monogami itu berevolusi, bisa bertahan sampai sekarang karena memberikan keuntungan-keuntungan kultural. Misalnya kalau monogami itu lebih stabil masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka tidak banyak perang, tidak banyak rebutan juga gitu. Nah, kita ada juga penemuan antropologis yang mengatakan bahwa kalau misalnya di masyarakat yang poligini itu biasanya anak istri-istrinya yang banyak itu dia bisa saling berkonflik gitu. Bahkan anaknya istri satunya diracun dan lain sebagainya. Jadi ada banyak keuntungan dari monogami yang membuat dia bertahan sampai sekarang gitu. Tapi sekarang kan kita memasuki kekayaan baru ya. Kita sekarang sudah memasuki era di mana perempuan dan laki-laki itu semakin setara dalam hal economic power gitu. Perempuan juga makin educated, makin terdidik, makin labor di dalam pekerjaan tuh mereka jumlahnya semakin setara gitu kan. Nah, sekarang semacam gagasan poliamori itu muncul lagi dong. Kayak kenapa sih kita harus membatasi partner kita itu satu-satu gitu? Kenapa enggak kita membuka hubungan? Nah, tema hari ini juga salah satunya adalah open relationship gitu kan. Kenapa sih kita enggak membuka hubungan kita misalnya dengan kesetujuan satu sama lain tentu saja gitu. Jadi misalnya ada satu laki, satu perempuan. Mereka bisa sepakat, oh ya, datengin perempuan baru, terus nanti datengin laki-laki baru gitu. Dan mereka bisa aja tinggal serumah. Memang ini tabu sih dalam budaya kita gitu. Apalagi di Indonesia. Ya kan? Sekarang Tan itu. Itu sekarang. Ya. Kira-kira sekarang Tan. Ada pertanyaan juga nih di komen. Apa risikonya, keuntungannya itu apa kalau kayak gitu, Dok? Yang pertama ya Tan ya. Kalau memisahkan antara seleksi alam dan budaya, jangan lupa bahwa budaya kita itu juga hasil kerja dari alam kita ini. Gitu ya. Kenapa kita memisahkan antara budaya dengan seleksi alam? Budaya ini, jangan lupa manusia ini juga bagian dari alam. Gitu. Ya, betul. Ya? Betul. Ya? Jadi yang kita lakukan, perilaku kita, bahkan perilaku binatang-binatang lain itu mempengaruhi survivabilitas kita itu. Kita saling bergantung. Ya. Saling bergantung. Jadi yang dikatakan bahwa seleksi budaya, budaya ini juga bagian dari alam itu. Ya, jadi Darwinian, memang bedanya apa? Tidak ada bedanya. Kalau kita melihat evolusi modern ya evolusi modern itu melihat ya kalau kita melihat bahwa segala sesuatu yang memberikan keuntungan evolusioner itu akan bertahan gitu ya. Bahkan misalnya tadi ya monogami itu kan ya karena kesesuaian kebutuhan pada saat itu ya. Nah, kenapa sekarang misalkan Ganteng tadi bilang bahwa sekarang misalnya ya Tan ya poliamori itu menyeruak lagi gitu ya.
Pernyataanmu itu sudah betul sih, menyeruak lagi karena dulunya memang poliamori gitu. Iya. Ya, poliamori. Nah, masalahnya adalah 10.000 tahun terus kemudian yang namanya institusi itu kemudian itu kamu milikku dan aku milikmu dan tidak boleh dimiliki orang lain. Itu sumber persoalan baru sih sebetulnya itu. Sekarang loh ya itu. Sekarang itu. Nah, kedepannya gimana? Ya, kita tidak tahu persis loh kedepannya bagaimana. Hanya sekarang kalau kita melihat bahwa dunia poliamori pernah menjadi satu institusi keluarga dalam satu keluarga. Poliamori beneran itu. Beberapa perempuan dan beberapa laki hidup dalam satu keluarga itu. Waktu yang lama gitu ya. Nah, terus tapi kan ingatan kita lupa dalam hal itu ya. Nah, kita sekarang itu dengan ketat itu mengatakan yang perselingkuhan itu enggak boleh itu ya. Oh, tapi semua orang ingin gitu ya itu. Yang sekedar ngelirik itu enggak boleh lirik-lirik itu. Nah, gitu ya itu. Gimana gitu ya itu. Kalau secara ini ya, secara statistik itu laki-laki itu menginginkan 14 pasangan seksual dalam hidup. Rata-rata. Ya mesti ada yang lebih, ada yang kurang, saya ada pernah yang baca enggak. juga. Ya, Itu satu-satu ya, atau secara bersamaan dari semua sini. dong? Ya artinya Kak, bersamaan atau enggak, 14 itu banyak, Des. Gitu. Ya. Kamu bilang bersamaan atau tidak, itu 14 itu banyak. Itu. Ya. 14 itu banyak. Ya. Nah, kalau ini menjadi ukuran, berarti ya poligami tadi itu adalah hitungannya kan institusi pernikahan toh itu. Yang namanya hubungan itu kemudian dijadikan dalam satu institusi pernikahan. Ya itu yang disebut gami-gamian tadi itu. Ya, ya ini perlu dibedakan antara sebetulnya manusia itu bagaimana dan institusi yang kamu sebut itu apa itu. Nah, yang dikatakan Gantan tadi kan orang gimana pun juga mereka itu ternyata sekian ya lebih banyak yang monogami secara institusional pernikahan itu. Lah di belakang ya sama tahu itu. Itu ya. Kalau yang namanya gami-gamian itu disebut sebagai institusi pernikahan. Oh iya, semua dipaksa monogami lebih banyak. Kenapa? Sumber daya itu. Hanya kalau kita ngomong gami apa gamet itu ya. Gamet itu kan kalau kita dulu belajar gamet itu kan jenis kelamin ya, gami gitu ya. Jadi kalau kita itu terus kemudian melihat bahwa laki-laki, rata-rata laki-laki menginginkan 14 pasangan seksual itu dalam seumur hidupnya, masih ngotot kita bahwa itu monogami itu ya kan enggak itu. Hanya saja fakta, secara faktual masyarakat manusia ini dalam sejarahnya lebih banyak yang monogami daripada yang poligami. Kenapa? Terpaksa gitu. Karena yang namanya pernikahan itu perlu sumber daya gitu ya. Yang memaksa mereka ya udah deh gitu. Satu aja nggak kuat ngasih makan, dua itu bisa perang terus ini gitu. Itu salah satunya. Tapi bahwa poliamori itu sekarang menyeruak, terus kemudian ya udah kita lihat bagaimana manusia itu menemukan jalannya itu. Kita tidak bisa meramalkan atau memperhitungkan apa yang akan terjadi di depannya. Nggak bisa. Apalagi sekarang ya. Sekarang itu malah acak ini ya. Apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan itu kita betul-betul gelap sekarang. Ya sama dengan misalkan 10 tahun yang lalu, kan kalian nggak pernah membayangkan bahwa yang namanya pesan ojek harus online gitu. Nggak bayangin gitu. Ya. Jadi bahwa sekarang ini ada beberapa ide atau bahkan gerakan gitu ya, menyuarakan poliamori is fine itu ya.
Ya, Dari ya dulu memang sih. fine sih gitu. Emang fine. Hanya saja ya tidak semua orang itu mendadak bisa menerima itu. Kayak Desi gitu, wong posisinya luar biasa Desi ini ya. Tahu dok. Karena Tahu lah aku ini aku Savan syndrome. Aku tahu sekali lihat kamu. Ya, Dokter. nah, iya. Dok mau izin tanya. Oke, boleh. Boleh? Ya. Makasih kesempatannya Dok sama Desi sama Gantan. Nah, ini menarik sekali ya tadi dari awal tadi sudah jelasin tentang relationship mulai dari zaman berkumpul, pertanian sampai evolusi sampai sekarang yang ada romantisme dari tahun yang lalu sampai tadi ada poligami, tadi amori itu tadi. Nah, aku mau tanya ke dokter nih. Kan dokter sering ke Jepang nih. Nah, saya mau tanya fenomena yang ada di Jepang ini agak antitesis sama yang poliamori. Nah, itu aku dengar katanya yang April kemarin itu aku lihat di Twitter itu ada pemerintah Jepang itu memberikan insentif 600.000 yen buat yang mau menikah. Saking nggak ada yang mau nikahnya di Jepang gitu. Ya. Bener ya, Dok? Nah, itu iya memang. Kok bisa gitu fenomenanya itu gimana Dok penjelasannya? Ya, beda budaya kecualian? Tentu. Oh iya. Iya, perkecualian iya. Orang Jepang itu budayanya dalam, banyak tabu di Jepang gitu ya. Hanya mereka itu terbuka gitu dengan hal-hal yang baru itu terbuka. Hanya dengan tradisi mereka kekeh gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman ya yang seperti yang terjadi di Jepang bahwa pemerintah memberikan yang namanya ya, maksudnya gitu. Jadi ya mereka membuat bagaimana angka pertumbuhan itu, pertumbuhan di Jepang itu, maksudnya tingkat kesuburan orang Jepang itu naik lagi dengan memberikan insentif gitu ya. Mungkin perlu mengimpor orang Indonesia ke sana gitu ya. Iya nggak apa-apa gitu ya. Ya memang yang perlu di highlight itu ya, highlightnya itu sekarang sebetulnya kan kita ini kan sudah live as one sebetulnya. Kita itu hidup bareng sebetulnya. Ya. Apa yang terjadi di Jepang sekarang dengan apa yang terjadi di situ itu kan kita bisa connected ya, bareng gitu. Nah, masalahnya apa sih masalahnya? Sebetulnya nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Masalah itu kita buat sendiri bahwa ini membuat masalah karena kita sulit memahami. Seperti tadi yang ditanyakan Yuma tadi ya, misalnya di Jepang itu yang ya disuruh punya anak nggak mau. Di Indonesia malah banyak anak aneh ya. Ini manusia kayak kelinci tiap tahun mana gitu. Itu sulit itu dikasih tahu ya dengan pegangan yang berbeda. Nah, pegangan yang berbeda itu it's fine itu ya. Zaman yang menentukan mana yang akan membuat kita survive itu. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang di Jepang ini lebih bagus dari di Indonesia secara evolusioner ya. Tidak tahu itu. Tidak tahu. Bahwa nilai-nilai yang dianggap di Jepang ini nilai yang bagus, belum tentu itu kompatibel dengan orang Indonesia. Misalnya di Jepang itu, misalkan di Jepang, anak kecil masuk TK itu syaratnya adalah bisa ke toilet sendiri, bisa kencing sendiri, bisa beol sendiri, bisa pupuk sendiri, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri. Itu syarat masuk TK. Gitu. Syarat masuk taman kanak-kanak. Di Indonesia harus hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu. Ya. Nggak apa-apa itu pilihan gitu. Itu pilihan. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan anak-anak yang diperlakukan di Jepang itu akan menjadi seperti anak yang diperlakukan di
Indonesia. Nggak bakalan itu. Ya, jadi highlight-nya kalau kita menginginkan sebuah masyarakat, tapi kita arahnya tidak seperti masyarakat itu, yang ngarang namanya. Sama dengan cinta-cintaan ini, gitu ya. Kalau kita semakin merumitkan cinta ini, ya makin rumit itu. Ya, makin rumit lah gitu. Kalau kita makin merumitkan cinta yang sebenarnya sederhana ini, ya memang makin rumit itu. Makin berantem. Berantemnya itu kenapa? Karena sekarang yang namanya nilai itu, sekarang ini ya, sekarang itu, kita tidak mempunyai lagi nilai bersama. Ya. Selama hampir 100 tahun gitu ya. 100 tahun lebih dikit lah ya. 100 tahun yang namanya humanisme ya, 150 tahun ya. Humanisme itu menjadi pegangan kita itu ya, dalam bermasyarakat. Hampir 100 tahun sejak Perang Dunia Pertama itu yang namanya humanisme yang sempat kokoh itu kan 1 liberalisme, 2 komunisme, 3 fasisme. Ini humanisme yang sempat kita jadi pegangan lama itu ya. Humanisme. Ya, setelah Perang Dunia Kedua, fasisme hilang gitu aja. Tahun 88 komunisme hancur gitu aja gitu ya. Tinggal 1 nih humanismenya itu. Dan humanisme sekarang pun sudah tidak bisa kita pegang lagi. Kita sudah tidak sedang dalam keadaan sepakat dengan humanisme. Kalau yang namanya humanisme ya secara terminologi humanisme itu pada saat manusia itu berhenti mengkonsumsi teologisme dalam berpolitik gitu ya. Tapi humanisme sendiri itu kan mengutamakan manusianya ketimbang yang lain-lain. Iya, ya. Tapi sekarang manusia dengan manusia bisa berantem gara-gara yang satu makan anjing, satu enggak. Jadi humanisme pun sudah runtuh sekarang. Gitu. Jadi sekarang kita sedang dalam tepi yang namanya kita tidak punya kesepakatan. Gitu. Karena liberalisme satu-satunya sisa dari humanisme itu pun sudah runtuh ini. Nah, apalagi cinta-cintaan ini. Kamu tidak akan pernah menemukan kata sepakat tentang cinta ini. Kenapa? Lah narasimu kamu ubah-ubah gitu. Narasi cinta gaya Eropa, narasi cinta gaya Cina, narasi cinta gaya Jepang tadi yang menanya tadi itu. Gimana kita membuat ini? Jadi kamu masing-masing mempunyai narasi sendiri. Meskipun dalam kelas-kelas cinta itu mencoba mengambil jalan tengah. Begitu pulang berantem lagi lah kamu gitu. Sama itu kamu ikut sesi motivasi itu di dalam itu kayaknya kamu bisa membeli dunia itu keluar wah besok duniamu beli itu. Habis ikut sesinya Mr. Tengu misalnya itu besok ya setelah 2 hari 3 hari tetap aja kamu kayak gitu ya. Itu tidak akan. Yang namanya kelas-kelas cinta itu kelas-kelas cinta. Kelas-kelas cinta itu saya bukan kritik ini ya, bukan kritik. Karena yang namanya cinta yang kamu sebut itu adalah melibatkan emosi. Ya. Itu tidak bisa diberitahu, tapi dilatih gitu. Segala sesuatu yang melibatkan otak emosi dan memori implisit itu tidak bisa diberitahukan atau dikandani, ya, nggak bisa itu. Secara kognitif itu nggak bisa. Yang ada adalah dilatih. Seperti membuang sampah itu. Di Indonesia itu jangan membuang sampah sembarangan. Itu di mana-mana. Tidak pernah itu berefek. Gitu. Kenapa? Karena itu diberitahukan. Tidak pernah dilatihkan. Gitu. Segala sesuatu yang melibatkan otak emosi harus dilatih. Gitu. Dan kesepakatan itu adalah sejak kecil. Kalau di Jepang ini atau di Prancis atau di Eropa, pengasuhan anak itu seragam semua. Gitu. Seragam. Mulai di rumah sakit itu diberitahu itu. Ibunya itu nanti kalau anaknya itu nangis di rumah, pastikan aja popoknya nggak basah.
Kalau nggak basah, ya udah tinggal tidur lagi gitu. Jangan digendong gitu. Jadi setiap anak itu mulai kecil dipisahkan dari orang tuanya. Kalau nangis, orang tuanya bangun, popoknya basah apa? Enggak, ya udah ditinggal tidur lagi gitu. Ya, itu yang dilakukan. Terus kemudian pada saat anak berjalan, baru belajar berjalan, itu dia pasti diharuskan membuang popoknya sendiri. Baru belajar jalan, diharuskan buang popok. Kalau mau berak, pup itu harus ke kamar mandi gitu. Toilet, jadi dari kecil sudah begitu. Nggak pakai diajari berdoa sebelum makan lah, sebelum tidur, nggak ada itu. Ya. Dan tidak beritahu kalau kamu nyuri dosa lo yang nggak pernah dikasih tahu. Tapi di Jepang ini kalau ada yang namanya dompet ketinggalan nggak ada yang ngambil itu. Karena itu adalah bagian dari otak emosi. Seperti cinta-cintaanmu ini. Kalau kita menganggap bahwa cinta-cinta ini adalah mempererat yang namanya institusi atau komunitas atau populasi apalah itu terserah, itu harus dilatih. Dilatih, bukan dikasih tahu. Kamu ya sama suami harus menghormat. Nggak bakalan nyambung gitu ya. Kamu ikut kelas cinta 3 jam, 5 jam sehari, kalau nggak pakai latihan ya nggak bisa. Itu. Harus ada modulnya. Itu. Yang harus dilakukan. Ini saran untuk orang yang punya kelas-kelas cinta. Oke? Oke, dokter. Saya mau nanya nih, dok. Oke, tadi kan kita ngomongin masalah cinta, terus open relationship, infidelity. Nah, kalau dokter sendiri gimana, dok? Dokter di beberapa kesempatan tuh pernah ceritakan kalau dokter tuh punya semacam Savant syndrome ya, dok? Bener nggak? Iya, memang. Dan berarti ada di dalam autism spectrum ya? Ya, memang ya. Autism dan Savant itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Meskipun Savant syndrome itu 50% itu berhubungan dengan autism, tapi itu dua hal yang berbeda. Biasanya orang-orang dengan yang mempunyai handicap seperti itu kan mereka punya tantangan sosial kan. Nah, apalagi tantangan percintaan kan, pasti punya kan. Nah, dokter dulu gimana ceritanya, dok? Kan sekarang udah nikah nih. Lebih banyak yang jijik lah sama aku daripada yang seneng gitu. Orang Dulu gimana ceritanya, dok? Bisa mengatasi itu gitu? Ya saya juga heran ada yang mau. Dok. Saya juga heran kok ada yang mau. Ya, gini ya. Bagi saya ya dalam waktu yang sampai sekarang bagi saya itu emosi itu ya hal yang perlu, tapi ya nggak perlu banget untuk kemudian di follow up gitu. Dan itu jadi kendala memang itu jadi kendala itu. Sampai saya ini kan latihan ngomong di depan umum ini lama loh. Mulai tahun 96 itu. Lama baru berani ngomong di depan publik lahir 2009. 96 sampai 2009, 13 tahun. Latihan itu ya. Tetap aja saya ini kalau lihat rekaman saya nanti ya, kalau ada yang YouTube terus saya lihat omong-omongan saya ini, saya pikir pengen nampar aja anak ini gitu ya. Saya sendiri aja pengen nampar gitu ya. Kok nggak biasa, enak-enaknya gitu. Ya itu adalah handicapnya itu, memang yang namanya Savant kan kemampuan yang unik dalam hal tertentu, tapi secara umum sebetulnya mempunyai handicap yang berat dalam bersosialisasi dan kognisi gitu. Apa yang kamu kenal, apa yang ada dalam kognitifmu itu berbeda dengan aku. Beda. Ya. Cara kita memandang dunia itu berbeda. Gitu. Kalau
orang-orang seperti yang Savant syndrome-nya model saya ini lebih memandang secara ontologis ketimbang epistemologis gitu ya. Memandang apa Kebenaran. adanya, iya, ontologis apa adanya daripada bagaimana kita memahaminya gitu. Jadi Kebenaran lebih di atas moralitas gitu ya, fokusnya biasanya. Iya, itu melihat begitu bahwa moralitas itu adalah bagian dari alam dan memberikan konsekuensi. I know itu ya, tapi ya untuk menjalani itu ya nanti dulu itu handicap tersendiri. Ya termasuk cita-citaan itu. Nah, itulah. Ada nggak? Kan dokter udah punya istri gitu. Maksudnya udah sukses gitu secara romantik, secara mating, secara perkawinan. Ya, ada nggak tips buat anak-anak neurodivergent di luar sana gitu mungkin? Oke, neurodivergent ya. Karena kita itu selalu berhubungan dengan orang yang berbeda gitu. Dengan yang berbeda. Dan kita juga orang yang unik, dan kita berhubungan dengan orang yang unik juga. Jadi setiap hubungan itu unik. Gitu. Jadi saran saya satu, jangan suka ngasih nasihat, dah. Gitu. Kamu nggak tahu apa yang dirasakan orang lain itu. Ya, jadi kalau ada tip dari saya adalah kita unik, berhubungan dengan orang yang unik. Akhirnya hubungan kita jadi unik. So, stop sharing gitu loh ya. Gitu. Ini sukanya itu kita itu jadi penasehat itu loh ya. Itu. Stop jadi penasehat gitu. Ya, empati bagus, tapi suka ngasih nasihat itu nggak punya empati gitu. Ya, yang namanya empati itu lebih menerima share ketimbang nge-share gitu ya. Gitu. Itu empati. Empati itu lebih menerima share daripada kita nge-share. Gitu. Jadi orang yang suka ngasih nasihat itu sebenarnya nggak punya empati, guayanya tok aja itu. Jadi ya tips bagi saya yang bisa saya berikan, setiap hubungan itu unik. Jadi jangan sok gaya-gayaan nasihatin. Gitu. Ya kecuali memang itu memberikan keuntungan ekonomi ya silakan lah, bagus kok itu ya itu. Ya seperti sulap itu loh ya. Orang nonton sulap kan tahu kalau dibohongin ya gitu ya. Dan yang namanya magician doesn't believe in magic. Ya, jadi pesulap itu nggak percaya sama yang mujizat, oke? James Randi. Oke, dokter. Ya. Dok, ada yang mau nanya nih, Dok. Halo. Mas Ical. Boleh orang nanya aja kok. Apa? Apa, Cal? Oh. Rajin banget Mas Ical. Woi, Ical ini emang kok. Buat semuanya. Dok, ini mau tanya. Kan tadi dijelaskan bahwa percintaan itu apalagi kan beberapa bulan 3 sampai 6 bulan. Terus bagi orang yang menikah mungkin akan merasakan sensasi cinta yang sama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, tapi katanya setelah menikah itu sudah tidak ada cinta lagi, tapi yang dipertahankan adalah komitmen untuk bersama, komitmen apa-apa dan sebagainya dan kawan-kawan. Nah, itu gimana dengan pengaruh otaknya? Apakah hormon itu akan terus-terusan untuk mempertahankan atau seperti apa? Halo, jangan suaramu hilang, jangan. Misalkan pertanyaan yang namanya sudah makan apa belum gitu ya. Yang ada itu urusan itu ini adalah ini talang bocor itu besok yang telepon tukang siapa gitu ya. Besok anak rapotan yang ngambil siapa, ini kursi udah warnanya jadi jelek. Itu urusan rumah tangga, itu urusan yang begitu itu. Sehingga yang namanya kerjasama yang disebut Ical tadi komitmen itu jauh lebih penting itu. Jauh lebih penting. Nah,
beberapa orang meromantisasi hal ini sebagai cinta-cintaan. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Itu ya harmonis banget, itu saling mencinta itu. Padahal ya sebetulnya mereka itu sedang menikmati hubungan yang menikmati hubungan yang kerjasama dalam hal mempertahankan keutuhan organisasinya itu. Ya itu. Orang menunjukkan itu ya rukun banget loh ya itu. Saling penyayang itu. Iya duitnya ada itu ya. Masing-masing dibelikan, saling membelikan, yang satu ulang tahun satu memberikan coat overcoat, yang satu memberikan Louis Vuitton ya oke itu. Coba apa kamu kalau misalkan gajian nggak jelas, sebulan gajian 6 bulan enggak, gimana mau? Nah itu yang kemudian seringkali bahwa komitmen, tapi yang namanya dalam keluarga inti, misalnya dalam sebuah masyarakat pedesaan itu, nilai komitmennya juga berbeda dengan nilai komitmen misalkan masyarakat perkotaan itu berbeda itu. Bahwa itu punya komitmen iya, misalkan sama lah yang namanya dalam keluarga, satu keluarga singa itu ya, satu jantan dengan beberapa itu, mereka kan komitmen itu. Sama gitu. Sama. Apakah mereka punya cinta-cintaan? Iya, waktu percumbuan gitu. Setelah itu ya komitmen gitu. Bahwa itu penting, iya, dalam sebuah hubungan jangka panjang, komitmen memang lebih penting. Tapi kalau komitmen itu tidak dimulai dari cinta-cintaan yang interaksi terus kemudian saling mengenal, saling mengerti, ya nggak bakalan gitu. Jadi jatuh cinta atau yang namanya percumbuan tadi itu bagian penting dalam mendekatkan dua atau lebih orang itu terus kemudian hidup dalam satu society itu. Bahwa ya nggak bisa juga dikatakan itu nggak penting, nggak penting. Bahwa itu nggak masuk akal, nggak logis, iya gitu. Hanya saja kalau kemudian kita sekarang mencoba meromantisasi, mensakralisasi atau mensofistikasi semua ini, kita malah menemui kerumitan. Padahal sebetulnya ya sederhana. Oke deh. Tapi kenapa kalau bahasanya gini dok? Kalau patah hati itu menyakitkan dok? Tetap ada perasaan gitu. Iya, iya patah hati itu karena gini. Otak kita itu connected gitu. Dengan apa? Dengan banyak hal itu. Termasuk dengan orang lain itu. Dengan barang aja bisa connected kok kita itu. Kamu kehilangan barangmu sedih kan? Sama itu. Ya. Handphonemu hilang sedih kamu itu. Meskipun bisa beli lagi itu. Sama lah. Sama, apalagi kalau kita itu sudah mempunyai rasa empati satu sama yang lain, satu memerlukan gitu ya. Ya, any kind of ya, entah karena sebab apa itu, terus kemudian perpisahan itu menyakitkan. Karena apa? Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan otaknya, oh iya itu ya. Kemudian oksitosinnya turun di sirkuit kerinduan itu. Jebret gitu. Wah, itu. Dan itu yang dirasakan pada saat seorang ibu meninggalkan anaknya di rumah pada saat cuti melahirkannya habis. Itu. Sama itu. Sama dengan orang patah hati, oksitosinnya bingung dia itu. Makanya ibu yang habis menyusui ngantor itu jadi blow on. Iya itu. Sama itu yang dirasakan seperti orang yang patah hati itu. Hanya saja kalau patah hati kan kangennya itu beda itu dengan ibu yang menyusui, apalagi terus kemudian sama dopaminnya juga jatuh, dopaminnya kemudian mendadak hilang. Itu yang dirasakan seperti orang Parkinson, gelisah itu ya, dopaminnya turun. Nah, kalau kita melihat dari sini sederhana sih sebetulnya itu. Hanya kalau kita menjadikan ini jadi karya sastra, wah itu bisa 3 buku itu. Dok, aku nangisin cowok 3 hari, Dok. Iya, nangis gitu ya. Sampai sapu tangannya bisa diperes gitu. Seret. Nah, ini 3 hari. Jadi kan ngerasa on gitu loh, Dok. Dan itu juga nasib sih. Itu kan
kayak Desi itu ya memang itu bawaanmu gitu. Sampai kapanpun kamu ya posesif, baperan kayak gitu. Sampai kapanpun. Ya. Masa aku posesif, Dok? Nah, kecuali kamu otakmu dioperasi, gitu, supaya nggak baperan, itu nggak posesif, gitu ya. Terus nggak lompat sana, lompat sini, gitu. Itu ya kalau dioperasi. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi mati aja. Siap, Dok. Oke, kita udah ini nih, Dok. Udah malam nih, Dok. Udah jam 10:30. Oke, iya. Ini udah jam 10:30, iya. Dokter di mana, Dok? Masih di Jepang, Dok? Enggak? Di bandara. Oke deh, kita tutup ya, Dok ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita bakal ada live lagi, ditonton lagi ya. Oke, ya, dengan makasih ya hati, semuanya. Asal nggak sakit hati aja dengerin aku ngomong ya. Kita malah demen, Dok, dengernya, Dok. Oke, semuanya. Makasih ya. Terima kasih Dr. Yu, terima kasih semua karena udah datang. Desi, kabeh. Bye-bye. Oke.